Om Swastiastu. Halo guys, hari ini kita ketemu lagi ya. Udah lama nih video dari saya baru clear nih satu ya. Artinya baru selesai dibuat karena berhubung kesibukan yang luar biasa sehingga tenaganya sampai binasa ini ya. Namun dalam keadaan yang super darurat pandemi Covid dan seharusnya kita juga ikut ambil suatu kebijakan ya dengan diri sendiri, yaitu ikut serta menjalankan protokol kesehatan ya, prokes kesehatan ya, protokol kesehatan ya. Tentunya kita selalu menggunakan masker ya setiap bepergian, mencuci tangan setiap kita akan mengambil sesuatu, atau kita mengatur jarak jika bertemu dengan seseorang. Nah, itulah namanya protokol kesehatan. Namun dalam keadaan yang seperti itu pun saya berusaha semaksimal mungkin membuat video ya. Tentunya video ini saya persembahkan pada temannya ya, pada teman-teman saya sendiri ya, yang sudah request tentang hubungan Metata dengan kelahiran Bathara Kala ya. Oke, yang penasaran silakan simak videonya ya. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah cerita ya tentang hubungan kelahiran Bathara Kala dengan upacara potong gigi atau metatah seperti di Bali ya. Mengapa di Bali mengadakan metatah ya, upacara metatah yang kemarin sudah saya share videonya tentang upacara metatah dengan kelahiran Sang Gatotkaca. Mengapa? Karena dulu Gatotkaca merupakan anaknya dari Bima yang istrinya ya, ibunya Gatotkaca itu raksasa namanya Idimi ya. Itu sudah kemarin saya share videonya, dan kebetulan juga ada yang request kok ceritanya berbeda. Nah, yang dia dengar katanya upacara metatah itu kok ada hubungan dengan Bathara Kala. Kok beda ceritanya ya. Memang dari segi upacara metatah, umat Hindu ya yang terutama di Bali menggunakan dua pedoman pasti ya. Dua pedoman pasti, yaitu tentang cerita Mahabharata tentang kelahiran Gatotkaca dan cerita tentang Bathara Kala. Nah, untuk itu simak kembali videonya ya. Ya, kita mulai. Nah, Bathara Kala ini gambar wayangnya Bathara Kala ya. Nah, ini upacara metatah ya. Nah, ini upacara. Artinya mengapa upacara metatah? Itu upacara yang meratakan gigi yang ada di atas lidah dan di bawah lidah ya. Mengapa? Untuk membuat kita ganteng atau cantik ya. Tapi yang utama itu menghilangkan satripu yang ada pada diri kita ya. Karena kalau udah katanya mecaling, bertaring itu sifatnya keraksaan. Makanya taringnya itu diratakan dengan gigi yang lain, sehingga menambah ganteng dan mengikuti prosedur yang ada ya. Nah, dalam kitab Kala Tatwa ya, ini ya kita berbicara tentang kitab Kala Tatwa, diceritakan pada saat Dewa Siwa sedang berjalan-jalan dengan Dewi Uma di tepi laut ya. Nah, karena asiknya dia bercengkrama ya, Dewa Siwa dengan Dewi Uma inilah, kemudian Dewa Siwa terpesona ya, terpesona melihat istrinya yang cantik Dewi Uma, sehingga meneteslah air maninya ya. Dewa Siwa menetes ke laut. Nah, air maninya Dewa Siwa menetes ke laut ketika melihat betis Dewi Uma karena angin berembus menyingkap kain sang Dewi. Dewa Siwa ingin mengajak Dewi Uma untuk berhubungan badan, namun sang Dewi menolaknya karena perilaku Dewa Siwa yang tidak pantas dengan perilaku Dewa Dewi di kayangan. Akhirnya mereka berdua kembali ke kayangan. Nah, air mani yang jatuh ke laut ya, air mani Dewa Siwa yang menetes ke laut kemudian ditemukan oleh Dewa Brahma dan Dewa Wisnu ya. Nah, benih tersebut kemudian diberi japa mantra ya.
diberi japa madra. Nah, dari benih seorang dewa tersebutlah lahirlah seorang raksasa yang mengeram-ngeram menanyakan siapa orang tuanya. Nah, atas petunjuk dari Dewa Brahma dan Dewa Wisnu, raksasa itu mengetahui bahwa Dewa Siwa dan Dewa lah orang tuanya. Nah, ini dalam kitab Kalir Tatwa. Sedangkan di cerita lain dilanjutkan ya, sebelum Dewa Siwa mengakui raksasa tersebut sebagai putranya ya, sebelum Dewa Siwa mengakui raksasa tersebut sebagai putranya, terlebih dahulu dia harus memotong taringnya yang panjang supaya dapat melihat wujud orang tuanya seutuhnya. Nah, jadi Dewa Wisnu dan Dewa Brahma memberikan petunjuk bahwa ayahnya Batara Kala adalah Dewa Siwa dan Dewi Uma. Tapi sebelum ketemu dengan Dewa Siwa memberikan manat ya, memberikan pesan. Kalau kau ingin bertemu aku, hai Batara Kala, kamu harus memotong gigi taringmu ya. Kalau sudah kamu memotong gigi taringmu, aku akan mengakui kamu sebagai putraku ya. Jadi sebelum Dewa Siwa mengakui raksasa tersebut sebagai putranya, terlebih dahulu dia harus memotong taringnya yang panjang supaya dapat melihat wujud orang tuanya seutuhnya. Akhirnya syarat tersebut dipenuhi. Sang raksasa dapat melihat wujud orang tuanya seutuhnya. Sang raksasa diberkati oleh Dewa Siwa dan diberi gelar Batara Kala. Untuk menghormati hari kelahirannya, Dewa Siwa memberikan anugerah bahwa Batara Kala boleh memakan orang yang lahir pada hari Tumpak Wayang dan memakan orang yang berjalan-jalan di tengah hari pada hari Tumpak Wayang. Kebetulan adiknya Dewa Kumara juga lahir pada hari Tumpak Wayang. Sesuai anugerah Dewa Siwa, Batara Kala boleh memakannya. Namun atas permohonan Dewa Siwa, Batara Kala boleh memakan adiknya kalau adiknya sudah besar. Nah, itu syaratnya ya. Sehingga yang namanya Dewa Kumara tidak akan pernah besar, dia tetap dia seperti bayi ya, namanya Dewa Kumara ya, Dewa Kumara. Nah, kesempatan itu digunakan oleh Dewa Siwa. Dia menganugerahi Dewa Kumara supaya selama-lamanya menjadi anak-anak ya. Jadi Dewa Kumara lahir tetap dia menjadi anak-anak, tidak akan pernah besar, tidak akan pernah dewasa, dan tidak akan pernah tua ya. Nah, akal-akalan itu diketahui oleh Batara Kala. Akhirnya dia tidak sabar lagi. Dewa Kumara dikejarnya. Dalam pengejarannya, dia bertemu dengan Dewa Siwa dan Dewi Uma. Mereka pun ingin dimakan oleh Batara Kala sesuai janjinya Dewa Siwa. Nah, Batara Kala ini ketemu juga dengan orang tuanya di saat tengah tepat ya, dan Mbok Wayang. Dewa Siwa ingin dimakan sama anaknya sendiri, itu Batara Kala. Namun, mereka memberinya teka-teki terlebih dulu yang harus dipecahkan Batara Kala. Jika ingin memakan mereka, batas saat menjawabnya hanya sampai matahari condong, ke barat ya. Jadi Batara Kala hampir ingin memakan ayahnya sendiri ya, Dewa Siwa dan Dewi Uma, pada saat Tumpak Wayang dan tengah tepat ya, jadinya jam 12 siang. Namun Batara Siwa memberikan teka-teki ya. Jadi teka-tekinya ada batas waktunya menjawab. Kalau tidak bisa menjawab berarti kalah dia ya. Jadi batas waktunya sampai sore matahari terbenam ya. Sehingga matahari sudah condong ke barat. Maka habislah kesempatan memakan Dewa Siwa dan Dewi Uma. Karena tidak dapat memakan mereka, Batara Kala melanjutkan pengejarannya mencari Dewa Kumara. Nah, tetap cerita ini kan terus menerus ya. Jadi Batara Kala terus mengejar Dewa Kumara sampai ke ujung dunia pun dikejar ya. Namun Dewa Kumara tetap bisa lepas ya. Nah, mengapa dia lepas? Nah, kita lihat ceritanya. Setelah lama mengejarnya, akhirnya dia kelelahan. Nah, ini Batara Kala kelelahan ya, dan menemukan sesajen yang diaturkan oleh sang Amangku Dalang. Nah, dia pas dalam pengejarannya dengan mengejar Dewa Kumara ya. Dalam pengejarannya dengan mencari Dewa Kumara, Batara Kala bertemu dengan Amangku Dalang ya, yang sedang main wayang. Nah, karena haus dan lapar, sesajen itu dilahap sampai habis. Akhirnya terjadilah dialog selah sang Amangku Dalang dengan Batara Kala yang meminta supaya segala sesajen yang dimakan dimutahkan kembali. Batara Kala tidak dapat memenuhi permohonan tersebut. Sebagai gantinya dia berjanji tidak akan memakan orang yang lahir pada hari Tumpak Wayang jika sudah mengaturkan sesajen menggelar wayang sapu leger. Nah, itu. Jadi mengapa orang-orang yang kelahiran Tumpak Wayang di Bali itu harus dia diupacarai ya, diupacarai
dengan wayang sapu leger. Mengapa? Untuk terhindar dari Bathara Kala ya. Nah, itu cerita singkat di apa itu di Bali ya. Nah, jadi yang tadi cerita singkat Bathara Kala yang ada di Bali. Nah, itu versinya ya. Namun kita lihat versi di Jawa. Nah, ceritanya hampir mirip ya, cuma ada sedikit-sedikit ya. Nah, ketika Bathara Guru dan istrinya, ini Bathara Guru sama Dewa Siwa dengan istrinya Dewi Uma, terbang menjelajahi dunia dengan mengendarai lembu Nandini. Ya, dalam perjalanannya karena terlena, maka Bathara Guru bersenggama dengan istrinya. Ini yang cerita di Bali, Bathara Guru tidak bersenggama tapi menetes air maninya langsung. Tapi di sini di Jawa Bathara Guru bersenggama dengan istrinya ya, di atas kendaraan suci lembu Nandini. Sehingga Dewi Uma hamil. Nah, saat itu Dewi Uma hamil. Ketika pulang dan sampai di Kayangan, Bathara Guru kaget dan tersadar atas tindakannya melanggar larangannya. Ya, karena dia merasa baru tersadar Dewa Siwa Bathara Guru melanggar larangan atau tindakan. Seketika itu Bathara Guru marah pada dirinya dan Dewi Uma. Dia menyumpahi atau mengutuk dirinya sendiri sehingga bahwa tindakan yang dilakukan seperti perbuatan butuh ya, bangsa rasa, karena semuanya ucapannya mandi sidi ya, artinya mandi sekejap apa yang dibicarakan akan terjadi. Sehingga Bathara Guru dan Dewi Uma berubah menjadi raksasa. Seketika itu juga Dewi Uma yang sedang mengandung dijadikan raksasa. Bathara Guru kemudian mengusirnya dari Kayangan, Jonggring Salaka ya, dan menempatkan kawasan Kayangan baru yang disebut dengan Gondo Mayit. Nah, di sini akan timbul Gondo Mayit ya. Nah, di sini ya ceritakan Bathara Siwa tidak berubah dia menjadi raksasa, namun dia murka seperti raksasa ya. Sehingga istrinya Dewi Uma dikutuk menjadi raksasa ya. Maka terkenal namanya Bathari Durga ya. Berubah menjadi raksasa, terkenal dengan Bathari Durga. Setelah itu dia melahirkan anaknya yang ternyata juga berwujud raksasa, diberi nama Kala. Namun pada perkembangannya selanjutnya Bathara Kala justru dijadikan suami Bathari Durga. Nah, jadi sini selanjutnya Bathara Kala justru dijadikan suami Bathari Durga karena memang di dunia raksasa tidak mengenal norma-norma perkawinan. Nah, di sinilah namanya sifat raksasa ya. Sebenarnya Bathara Kala anaknya sendiri Bathari Durga, namun Bathara Kala menjadi suaminya di Bathari Durga. Nah, Bathara Kala dan Bathari Durga selalu membuat onar meja pada bumi karena ingin membalas dendam pada para dewa pimpinan Bathara Guru ya. Karena yang guru khawatir kalau Kayangan rusak, maka Bathara Guru mengakui kalau Kala adalah anaknya, maka diberi nama Bathara Kala. Dan Bathara Kala minta makanan, maka Bathara Guru memberi makanan tetapi ditentukan yaitu. Nah, disinilah Bathara Guru memberikan pesan ya. Orang yang mau dimakan ya yaitu orang yang mempunyai anak satu yang disebut ontang-anting. Yaitu. Seperti Pandawa 5 anak laki-laki semua dan anak 5 putri semua ya. Jadi yang namanya anak ontang-anting itu jika seseorang mempunyai anak 5 semua laki atau 5 semua perempuan, itu anak ontang-anting. Atau kendono kendini, anak 2 laki-laki perempuan, dan benar anak 2 laki-laki dan perempuan, benar, itu makanan Bathara Kala ya. Kemudian untuk menghindari benar mangsanya Bathara Kala harus diadakan upacara ruwatan. Nah, jadi sama juga di Bali ya, di Jawa pun mengadakan ruwatan ya. Nah, seperti mengadakan diupacarai seperti di apa itu di Bali dengan wayang sapu leger, kalau di Jawa dengan upacara ruwatan, maka dilakonkanlah sebuah cerita pedalangan yang dimaksud yaitu Murwa Kala atau lakon ruwatan Kala. Di dalam lakon pedalangan Bathara Kala selalu memakan para Pandawa karena dianggapnya Pandawa orang yang ontang-anting. Nah, di sini di Jawa kelahiran Bathara Kala dihubungkan dengan Pandawa ya, karena Pandawa merupakan anak ontang-anting karena semua laki-laki ya, atau semua perempuan anak ontang-anting ya. Tapi karena Pandawa selalu didekati titisan Dewa Wisnu ya, itu Bathara Kresna, maka Bathara Kala selalu tidak sukses memakan Pandawa ya. Nah, begitulah sedikit cerita dari kelahiran Bathara Kala dengan hubungannya dengan upacara Matatah ya. Namun yang pasti ya upacara Matatah dipakai 2 pedoman, yaitu pedoman kelahiran Gatotkaca dan kelahiran Bathara Kala ya.
Jadi itu bagi yang udah request silakan simak lagi videonya, dan kurang lebihnya silakan ditambah lagi. Mungkin ada masukan yang bisa dicermati lagi ya. Suksema. Om Santi Santi.